Ya, ini adalah pemandangan terkini dari lahan porang kami. Kalau kita lihat ini sebagian sudah ada yang dorman ya guys. Sebagian sudah ada yang dorman. Ini kita lihat di bagian sini, kita lihat ini yang sudah roboh-roboh pohonnya, ini sudah sebagian dorman, sebagian tapi belum. Kita akan coba tengok ke bawah sini. Ya, ini kita lihat ini sudah dorman, sebagian dorman ini. Ini dari bibit katak yang kemarin kita cek umbinya rata-rata sebesar jeruk ini guys. Ini kita tanam bulan 11, kemudian tumbuh sekitar masuk musim hujan bulan Desemberan. Dan sekarang ini sebagian sudah dorman, kita lihat seperti ini. Nah, ini sebagian masih hijau dan katak-kataknya juga sebagian masih ada yang belum kita ambil seperti ini. Kita coba cek. Ya, itu pojok sana kita coba akan lihat. Sana juga sudah banyak yang dorman. Ya, ini sudah tidak kelihatan pohonnya itu sudah banyak yang tidak kelihatan pohonnya. Nah, itu tidak kelihatan itu ini rata-rata dari katak mini yang isi sekilo, itu 1 kilo berisi 600 sampai 700-an. Ini kita tanam untuk satu musim, ini rata-rata besarnya sebesar buah jeruk itu guys, rata-rata. Nah, ini kan kalau yang seperti itu yang sudah hilang pohonnya, itu kan nanti juga akan menjadi kendala ketika kita bongkar, karena kita tidak tahu letak titiknya secara pasti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips bagaimana caranya biar nanti ketika kita mau bongkar atau kita mau menjarangkan, karena ini kan perlu kita jarangkan. Ini awalnya kita hanya jarak 30 cm karena dari katak mini dulu. Nah, ke depan ini akan kita jarangkan menjadi jarak sekitar 40 sampai 50 cm, karena ini nanti akan menjadi bibit umbi semua. Nah, itu akan kita jarang. Nah, bagaimana tipsnya agar nanti ketika bongkar itu kita bisa mudah, atau kita memindahkan, menjarangkan itu bisa menjadi lebih mudah. Oke, kita akan beritahukan kepada teman-teman semua bagaimana tipsnya agar tidak kesulitan ketika kita membongkar. Caranya seperti ini. Caranya, ketika pohon ini masih ada, masih ada tanda-tanda bahwa ini adalah pohonnya. Ini kita beri tanda seperti ini guys ya. Kita kasih sedotan. Nah, kita kasih sedotan lah, nanti ketika pohonnya ini sudah membusuk, sudah hilang, maka ini sedotan ini akan berfungsi sebagai penanda bahwa di bawah sedotan ini ada porangnya. Jadi ini akan mempermudah. Kemudian pertanyaannya, kenapa Mas harus sedotan, kok nggak pakai lidi atau kayu atau gimana? Nah, ini alasannya kenapa kita memilih sedotan. Karena kita memilih sedotan seperti ini. Sedotan ini kan terbuat dari plastik. Jadi meskipun dibiarkan agak lama, agak sampai berbulan-bulan, ini tidak menjadi masalah dia, karena tidak akan membusuk. Tapi kalau kita pakai mungkin kayu atau pakai lidi, ini kalau dibiarkan lama, sering terkena hujan, dia akan membusuk dan tandanya juga akan hilang. Dan itu juga akan menjadi kendala lagi, karena penanda hilang maka kita mencari umbinya ini juga kesulitan. Nah, ini adalah tips yang kami gunakan untuk menandai porang agar nanti bongkarnya itu menjadi mudah. Nah, ini sudah dikasih tanda, ini dikasih tanda. Ini juga ada katak-kataknya yang bertebaran. Ya, ini sudah sebagian sudah kita kasih penanda ya guys. Sudah kita kasih penanda dengan sedotan, sehingga harapannya nanti ketika membongkar atau menjarangkan itu akan memudahkan kita. Ini rencananya ini tidak akan kita bongkar, cuma nanti akan kita jarangkan jaraknya dari yang awalnya
30 cm atau 25 cm, ini kita jarangkan menjadi 50 cm, karena ke depan ini sudah akan menjadi umbi yang besar. Dan nanti akan kita perbaiki ini pinggiran gulutan ini. Gulutannya, paritnya ini akan kita dalamkan, biar kalau ada hujan lebat, hujan besar, air itu tidak menggenang dari si porangnya itu sendiri. Ya, kita akan coba tengok ke sana. Ini kataknya sudah kita ambilin ya guys, yang kemarin sudah dorman. Jadi kataknya kita ambili ya sedikit-sedikit, karena kita katak porang ini tidak bisa kita petik, tetapi kita harus ngambilnya nunggu dia jatuh sendiri. Kalau katak ini kita petik, itu nanti jadinya kualitas kataknya buruk. Bahkan jika ditanam itu tidak akan tumbuh. Nah, kita di sini nunggu dia berjatuhan sendiri dulu, baru kita ambili. Nah, seperti ini. Seperti ini kita lihat, ini kan katak sudah jatuh ini guys. Kita ambil ya seperti ini akan menjadi katak yang berkualitas jika dia sudah jatuh sendiri. Nah, ini pohonnya yang sudah dorman, ini yang sudah membusuk. Nah, itu cara mengambil katak porang. Dan untuk penandanya gunakan sedotan. Sedotan itu harganya murah, terbuat dari plastik dan tidak membusuk meskipun terkena hujan. Nah, ini sambil kita ambil katak yang berjatuhan. Ya, seperti inilah penampakan dari lahan porang kami yang kita tanam dari bibit katak mini yang 1 kilo isi 600 sampai 700. Nah, ini sudah hilang pohonnya ini. Ini kan ada sedotan. Nah, ini mempermudah kita nanti ketika membongkar atau menjarangkan. Nah, ini kataknya juga sudah jatuh. Nah, ini katak kita ambil. Jadi kalau katak itu sudah betul-betul dorman, 90% kita tanam lagi, insya Allah tumbuh. Tapi kalau katak itu kita paksakan, kita petik dari pohon sini, pohon ini, kemudian kita paksa tanam, ini tidak akan tumbuh. Bahkan dia akan membusuk ketika kita tanam. Dan terkadang kalau kita lihat itu hanya sebagian kecil petani itu dia itu tergesa-gesa ingin segera menjual kataknya, supaya cepat-cepat panen duit. Nah, karena tergesa-gesa dia belum dorman ini dipetik. Nah, dan akhirnya karena kataknya yang dijual ini katak petikan, katak belum dorman, maka dia akan merugikan konsumennya. Ketika ditanam tidak ada yang tumbuh. Nah, itu jangan dilakukan hal-hal yang seperti itu. Kita harus mengambilnya, memastikan dia jatuh terlebih dahulu seperti ini. Jadi dia benar-benar dorman. Karena nanti kasihan kalau teman-teman kita membeli bibit dari kita, sudah belinya mahal-mahal, mengeluarkan biaya, tetapi ternyata yang dibeli adalah katak yang tidak berkualitas, bibit yang tidak berkualitas, dan ketika ditanam itu tidak tumbuh. Nah, itu kan sangat merugikan. Dan kita juga harus mencari keberkahan. Pastikan setiap bibit yang kita jual itu adalah bibit yang berkualitas. Ketika yang kita jual itu adalah berkualitas, maka pelanggan atau customer kita juga akan merasakan senang. Kemudian bisnis yang kita lakukan juga akan diberikan keberkahan. Ya, ini kita lihat ini sebagian sudah hilang, sudah tidak terlihat pohonnya karena ini sudah dorman sebagian. Ya, demikian untuk update dari lahan kami pada kesempatan kali ini. Hanya berbagi tips sedikit tentang bagaimana cara menandai porang agar nanti ketika kita panen atau kita memindahkannya itu menjadi lebih mudah. Cukup sekian, semoga bermanfaat.